Shalom saudara dan saudari dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita dapat berjumpa melalui media rekaman dan ini saya mau memenuhi beberapa permintaan di mana diminta supaya saya menyampaikan firman Tuhan di dalam bahasa Malaysia seperti yang minggu lepas saya sampaikan dalam bahasa Bidayuh. Jadi ada permintaan yang meminta saya untuk menyampaikan di dalam bahasa Malaysia supaya dapat difahami oleh lebih ramai orang. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi kepada kita semua. Petikan yang saya ambil adalah daripada Efesus bab yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21 ya. Firman Tuhan berbunyi, saya bacakan kepada kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Jadi firman ini sangat baik untuk kita renungkan pada pagi ini. Jadi seperti yang kita sudah maklum, kita masih lagi belum dapat beribadah bersama-sama secara fisik, berkumpul dalam satu ruangan untuk jumlah bilangan yang ramai atas karena segala yang kita sudah sedia maklum perkara ini berlaku COVID-19. Namun begitu saudara, kita bersyukur karena adanya media, adanya tools yang sedia ada untuk kita gunakan untuk kita masih dapat berhubung, masih dapat mendorong satu sama lain. Kita boleh menghubungi, kita boleh video call dan sebagainya. Jadi kita tetap bersyukur untuk itu. Jadi saudara, jadi pada pagi ini saya ingin mendorong kita. Ada satu kalimat yang ingin saya kongsikan untuk kepada kita semua pada hari ini, yaitu pada ayat yang ke-16 ya. Ayat yang ke-16. Fokus saya pada pagi ini adalah ayat yang ke-16. Dan dikatakan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudara, kitab Efesus ini adalah sebahagian daripada 4 kitab yang Rasul Paulus tulis daripada penjara. Dan kitab ini sangat penting karena mengandungi doktrin-doktrin yang penting yang menjelaskan tentang keselamatan, khususnya contohnya di bab yang kedua, di mana Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-8 menjadi doktrin asas kepada Christianity, di mana ia adalah kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Jadi secara singkatnya, kitab Efesus ini dapat dibahagikan kepada 2 bahagian ya. Ada 6 bab di dalam kitab Efesus ini dan dapat kita bahagikan kepada 2 bahagian. Bab pertama hingga bab yang ketiga kita melihat ini adalah di mana Paulus banyak menguraikan tentang kedudukan orang percaya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita diselamatkan, bagaimana keadaan kita dulu, mati secara rohani,
Lepas itu kita oleh hanya semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan sesudah itu masuk saja pada bagian yang kedua, yaitu bermula dari bab yang keempat. Kita melihat Paulus berkata, aku menasihatkan kamu, bab 4 ayat yang pertama, aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan di sini Paulus sudah menukar gear, menukar cara penulisannya. Ya, kalau yang bagian pertama tadi dia menulis kepada menjelaskan tentang kedudukan orang percaya, ya, orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan sebelum telah diampuni, mengampuni penebusan dalam bab yang pertama, dan seterusnya. Ada bab yang kedua tentang kasih karunia Tuhan, tentang Injil, dan bagaimana Paulus juga berdoa bagi orang-orang percaya. Tapi bila masuk ke bab yang keempat, Paulus di sini menjelaskan, yaitu lebih banyak kepada nasihat-nasihat, dorongan-dorongan, dan saranan-saranan yang penting untuk orang-orang di Efesus pada waktu itu. Dan di bab yang terakhir, bab yang selalu orang khotbahkan, yaitu perlengkapan senjata Allah, tentang peperangan rohani kita. Dan di sini sangat menarik kitab Efesus ini. Tapi pada pagi ini saya tidak akan menjelaskan hal yang lain, cuma saya ingin fokuskan sebagai renungan, sebagai dorongan kita bersama, ayat yang ke-16 tadi, ya, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, ya, waktu yang ada. Dan kalimat perkataan waktu di dalam kitab Efesus ini ada 4 kali, yaitu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-12, Efesus 5 ayat 16 yang kita bacakan tadi, dan seterusnya di Efesus 6 ayat 18. Dan semua perkataan di sini menggunakan satu kata Yunani, yaitu perkataan kairos, ya, perkataan kairos. Untuk pengetahuan saudara, di dalam bahasa Alkitab, ketika ditulis ini, Alkitab Perjanjian Baru khususnya ditulis dalam bahasa Yunani, dan perkataan waktu di dalam bahasa Yunani sekurang-kurangnya ada 2 perkataan yang sering dipakai, yaitu yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah perkataan kairos, ya. Kalau kita melihat di dalam di dalam seluruh Alkitab Perjanjian Baru, perkataan yang sering dipakai oleh di dalam Perjanjian Baru adalah perkataan kairos sebanyak 87 kali digunakan, dan perkataan kronos pula adalah 53 kali di seluruh Perjanjian Baru. Apa yang membezakannya adalah kronos ini, perkataan kronos, dan sesudah itu orang menggunakan perkataan seperti contohnya perkataan kronologi adalah mengambil daripada kata akar kronos, ya, untuk pengetahuan saudara dan saudari dalam Tuhan. Kronos itu adalah masa yang berbentuk kuantitatif, yang boleh diukur, boleh dilihat, ya. Kita boleh melihat saat, jam, waktu, dan ia adalah masa yang berturutan, yang terus berjalan. Itu adalah kronologi, waktu yang biasa yang kita alami setiap hari, yang berturutan, ya. Ada waktu, ada saat, dan terus berputar dan berputar. Itu adalah kronologi, daripada kecil sampai kita besar dan sebagainya. Okay. Tetapi di dalam Perjanjian Baru banyak menggunakan perkataan kairos. Apakah kairos, waktu kairos yang dimaksudkan oleh ya di dalam Alkitab? Kairos ini adalah waktu-waktu tertentu. Ia berada di dalam, kita membayangkan satu kronos, satu timeline, ya, perjalanan masa. Tetapi di dalam timeline ini ada momen-momen tertentu, ada kairos tertentu yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi boleh kita katakan kairos ini adalah waktu yang spesifik, suatu kesempatan, satu waktu yang memang khusus yang ditetapkan oleh Tuhan.
Dan menariknya di dalam ayat ini dikatakan pergunakanlah kairos yang ada, waktu yang ada. Dan saya melihat saya lebih suka ada terjemahan Indonesia yang sehari-hari, Alkitab sehari-hari, di mana dikatakan dalam ayat ini dikatakan gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Dia menggantikan perkataan waktu dengan kesempatan. Jadi saya rasa perkataan kesempatan itu lebih sesuai untuk apa yang dikatakan dalam ayat ini. Saya setuju dengan terjemahan tersebut. Ia melambangkan kairos tersebut, yaitu kesempatan. Jadi Tuhan mau umatnya menggunakan kesempatan yang ada. Jadi ya saudara, kita dalam minggu MCO ini sudah lebih 2 minggu berlalu, dan kita sudah keluar daripada rutin kebiasaan kehidupan kita, bekerja, pergi ke sekolah, balik bekerja, berada di rumah, dan hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan kita membuat rutin yang sama. Tetapi di dalam beberapa minggu ini kita disarankan dan diberikan perintah supaya kita tinggal di rumah, dan kita berhenti seketika daripada rutin amalan yang selalu kita lakukan di sebelum ini, ya. Jadi inilah waktu ataupun kesempatan, ya, inilah kairos. Saya percaya bahwa MCO ini tidak akan berterusan, tidak akan sampai bertahun-tahun. Kita tidak tahu sampai bila, tapi saya percaya tidaklah sampai bertahun, sampai selama-lamanya. Tapi perkara ini juga akan berlalu menurut kronos ataupun kronologi tertentu. Nanti kita akan tahu ya setelah lewat tempo-tempo tertentu, kronologinya, secara kronosnya kita tahu, nanti kita akan melihat bahwa ia juga akan berlalu. Tetapi saya percaya bahwa pada waktu ini, pada kairos ini, pada kesempatan ini, waktu yang khusus ini, Tuhan mau umatnya menggunakan sebaik-baiknya kesempatan yang ada ini, ya. Jadi kita melihat firman itu dan kita boleh bertanya, kenapa Tuhan begitu mementingkan waktu? Saudara, saya ingin katakan bahwa Allah sendiri, Tuhan kita, Dia sangat mementingkan waktu. Dia sangat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia merancang dan Dia tahu daripada awal hingga akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan sering di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan kita melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya, ya. Firman Tuhan yang sangat terkenal contohnya dalam Pengkhotbah bab yang ketiga ayat yang ke-11 dan sebagainya, ya. Kita melihat di mana firman Tuhan dikatakan, ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Di ayat yang pertama dikatakan segala sesuatu ada waktunya, ya. Jadi kita melihat daripada penciptaan, Tuhan menciptakan daripada hari pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke-6, dan seterusnya hari ke-7. Dan Dia berhenti, dan Dia menguduskan hari itu untuk dirinya, ya. Dan di dalam kitab Taurat kita melihat Tuhan mengkhususkan waktu-waktu tertentu, ada Paskah, ada perayaan-perayaan tertentu. Kita melihat Tuhan begitu spesifik, ya, sangat spesifik, dan Dia sangat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kalau kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, contohnya kita lihat di dalam Roma, ya, dalam Roma bab yang ke-5 ayat yang ke-6, saya ingin bacakan kepada saudara. Roma bab yang ke-5 ayat yang ke-6, bab 5 ayat yang ke-6, dia berkata kerana waktu, ya. Dan di sini juga menariknya, waktu yang dikatakan di sini adalah kairos. Sekali lagi, ya, kairos. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah, kita melihat bahwa Yesus mati pada waktu yang sesuai, yang tepat, pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris, terjemahan di sini menggunakan at the right time. At the right time, masa yang tepat, yang betul Tuhan
Yesus Kristus telah mati bagi kita sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sendiri, Bapa kita, menggunakan waktu, ya. Dan kenapa dia mengutus Yesus pada zaman kerajaan Romawi? Kenapa tidak waktu sesudah itu ataupun sebelum, beberapa ratus tahun sebelum itu, ya? Dan kita tahu di dalam sejarah bahwa pada waktu Yesus datang ke dunia, pada zaman kegemilangan Empire Roma pada waktu itu, dan pada waktu itu juga ada hukuman salib, ya. Waktu itu pada adanya hukuman salib, dan kita tahu hukuman salib perlu dipakukan, tangan dan kaki ditusuk. Dan bila kita melihat lagi ke dalam perjanjian lama, contohnya dalam Mazmur 22 khususnya, kita melihat di sana dikatakan, ya, tangan dan kaki ditusuk, ya. Dan itu adalah nubuat tentang Mesias, Messianic Psalm, ataupun Mazmur yang bersifat nubuatan Mesianik tentang kedatangan Kristus yang akan menderita. Dan memang bila kita melihat di dalam masa Yesus menggenapi nubuatan itu, hanya pada zaman itu hukuman disalib, dipakukan, ditusuk kaki dan tangan. Dan kita melihat bahwa Tuhan begitu di dalam kemahatauannya, di dalam rencananya, di dalam kedaulatannya, dia mengetahui waktu yang sesuai, dan dia menggunakan waktu itu tepat. Yesus datang pada waktu yang tepat, dan kita melihat Yesus sendiri pun bila dia melaksanakan misinya di dunia, dia menunggu waktu 30 tahun untuk dia menjalankan misinya di dunia. Dan dia menggunakan 3,5 tahun itu dengan sebaik-baiknya untuk mengabarkan Injil, pergi kemana-mana menyembuhkan orang dan sebagainya. Dan waktu itu digunakan walaupun 3,5 tahun, tetapi mempunyai impact yang sampai pada hari ini Injil terus diberitakan. Haleluya, saudara. Jadi Yesus datang pada waktu ataupun at the right time. Dia juga mati bagi kita. Dan ini disokong juga dengan 1 Timotius ayat yang ke 1 Timotius 2. Saya bacakan juga 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 hingga ke-6. Juga sama di sini dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut. Bukan, salah ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5 hingga 6 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Sekali lagi, perkataan waktu di situ adalah perkataan kairos, ya, pada waktu yang ditentukan. Jadi kita melihat Allah sendiri, Tuhan kita, menggunakan waktu sebaik-baiknya pada waktu yang tepat. Dia merencanakan dari awal hingga akhir, dan Allah tahu daripada awal sejarah sampailah pada pengakhiran sejarah. Dan apa yang kita alami sekarang ini, saya percaya kita sedang mendekati waktu yang Allah sudah sediakan untuk kedatangan anaknya yang kali kedua. Saya percaya itu. Karena sudah lebih 2000 tahun Paulus menulis ini, ya. Dia berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan sejak daripada perjanjian baru sudah dikatakan bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Dan kita tahun demi tahun kita semakin menghampiri waktu yang terakhir itu. Tapi kita tidak tahu bila ya akan terjadi. Tapi kita pasti bahwa Tuhan menggenapi janjinya, ya. Jadi apakah asas kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya? Pergunakan waktu ini, kesempatan ini, kairos itu dengan baik, adalah kita melihat daripada Tuhan kita sendiri, bagaimana Tuhan menggunakan waktu dalam sejarah manusia, menetapkan waktu-waktu tertentu untuk segala rencana dan tindakannya. Jadi itu asas kita. Jadi bagaimana dengan kita? Jadi firman Tuhan yang
kita baca pada pagi ini adalah sebenarnya mendorong kita semua untuk menggunakan waktu ini. Dan waktu ini kita tahu kita berada di rumah, kita banyakkan masa bersama dengan keluarga kita, orang-orang terdekat, dan kita mungkin ada waktu kita sendirian dan kita keluar daripada norma kehidupan yang dulu dan masa ini untuk berhenti seketika. Dan inilah waktu yang terbaik bagi kita untuk merenung, untuk duduk dan menilai segala sesuatu, ya. Jadi bagus kita melihat kembali kepada teks kita sekali lagi, ya. Jadi bagaimana waktu yang mau kita gunakan? Bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Jadi dalam teks ini saya ingin cadangkan beberapa perkara kita melihat, ya. Contohnya di sini dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, ya. Dan dikatakan janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa waktu ini adalah baik untuk kita berdiam, membaca firman Tuhan, berdoa, dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kehendak-Mu Tuhan? Ya, mungkin kita selama ini sibuk, ya, sangat sibuk dengan kehidupan pekerjaan kita yang lalu, kita sibuk dan sebagainya, dan kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita sudah terbiasa dengan kehidupan itu, dan sehingga kita tidak lagi mengambil berat tentang apakah panggilan, apakah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin inilah waktunya, ya, kita ingin melihat, kita ingin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-17, saudaraku. Jadi inilah waktunya yang terbaik. Pergunakanlah waktu ini untuk mencari kehendak-Nya, ya. Saya pasti bila kita mengadakan waktu kita khusus dalam firman Tuhan, kita akan menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ayat yang ke-18 dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Ya, sangat menyedihkan, ya, kalau ada dalam musim MCO ini, PKP ini, kadang melihat posting-posting di laman sosial, kita melihat orang menggunakan kesempatan ini untuk minum, ya, berlebihan dan sebagainya, ya, kita melihat itu. Tapi firman Tuhan dikatakan di sini, ya, dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, ya. Ini secara umumnya itu adalah minuman yang memabukkan lah, ya. Tetapi poin di sini adalah hendaklah kamu penuh oleh Roh. Itu lebih baik. Ada sesuatu yang lebih baik, kata Paulus. Ya, dunia mungkin mengatakan itu baik, tapi Paulus, Tuhan mengatakan yang lebih baik adalah kita penuh dengan Roh. Mungkin ini waktunya di mana kita mengisi diri kita firman Tuhan, dengan kita mengisi diri kita lebih dekat, lebih berhubung, lebih intim dengan Tuhan pada waktu ini. Kita mau Roh Kudus Tuhan terus membimbing kita, terus ya, di saat kita menyelidiki kehidupan dan sebagainya, kita melihat kehidupan ini, kita mau menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, ya, penuh dengan Roh. Dan ayat yang ke-19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Wow, diajakkan, ya, Paulus menulis ini dari penjara, ya, kepada orang di Efesus. Dia kata bernyanyilah, bersoraklah, ya, dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, ya. Dia sendiri menjadi tahanan pada waktu ini. Oke. Jadi untuk kita juga tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tidak boleh bernyanyi untuk memuji Tuhan. Ini waktunya kita menyatakan pujian kita bagi Tuhan dalam apapun keadaan. Walaupun keadaan ini tidak baik, saudara, kita mendengar berita yang buruk setiap hari, datang saja berita ada lagi kematian setiap hari, kita mendengar kes terus meningkat. Tapi saudara, kita mau isi diri kita dengan firman Tuhan. Kita mengarahkan pandangan dan hati kita
dituju kepada Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam semua ini Tuhan bekerja, Tuhan melakukan sesuatu. Saya percaya itu. Dan Tuhan sedang menarik perhatian orang-orang di dunia, menarik perhatian manusia kepada dirinya. Dan mungkin banyak manusia yang akan datang kepada Kristus, dan kita adalah agent, orang yang mengatakan itu kepada dunia. Dan di sekeliling kita menyatakan harapan di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus saja. Bahkan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kalau ada pun kalangan orang percaya yang terkena wabah ini, kita pasti ada pengharapan di sebalik semuanya, ya. Haleluya. Jadi gunakan waktu ini, berkatalah seorang pada yang lain, ya, dengan nyanyian, pujian, memuji Tuhan. Ini waktu yang terbaik, dan kita tahu kita tidak dapat beribadah bersama-sama pada hari Minggu, tapi kita bersama dengan keluarga, ya. Disitulah Bapak menjadi mengambil peranan sebagai pastornya, ya, istri menjadi, ya, mungkin deaconnya, dan itu sesuatu yang baik. Saya percaya bahwa Tuhan ingin membangun kembali, biar mezbah, ya, pujian, doa di dalam keluarga itu dibangun kembali. Nah, mungkin kita terlalu rutin, kita terlalu mengharapkan rutin gereja sebelum ini, tapi Tuhan ingin memulihkan. Pergunakanlah waktu ini sebaiknya untuk pemulihan mezbah, doa, pujian kita di dalam, bermula daripada keluarga. Haleluya, saudara. Dan dikatakan ayat 20 lagi, dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ucap syukur dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Dan bila dikatakan senantiasa atas segala sesuatu, ini bermaksud termasuk di dalam musibah ini kita masih dapat bersyukur, kita masih dapat menaikkan pujian kita, menaikkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dan ini masih relevan bagi kita sampai pada hari ini. Mari kita mengucap syukur, saudara. Di sebalik kita, ya, mengeluh, balik kita dalam keadaan yang tertekan, jangan kita seperti hilang arah, ya, karena kita ada harapan. Karena Yesus adalah harapan kita yang memegang hari ini, hari esok, bahkan hari yang dulu. Dia adalah sama, Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu pengharapan kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku besok, tapi yang kita tahu besok juga adalah dipegang oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Haleluya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada sebaik-baiknya, saudara dan saudari dalam Kristus, ya. Pergunakan dengan supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya kita dipenuh dengan roh Tuhan, supaya kita penuh dengan pujian, syukur, nyanyian kita, sembah kita kepada Tuhan, ya, dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, saudaraku, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Dan selain itu saya ingin menambahkan, mungkin ini juga waktunya di mana sebagai gereja, sebagai jemaat lokal, dimanapun gereja Anda, mungkin ini adalah waktunya untuk Anda sebagai jemaat-jemaat untuk melihat keperluan satu sama lain, ya. Mungkin pada waktu ini banyak yang tidak dapat bekerja, ada yang, ya, mungkin dalam keadaan yang memerlukan. Ini waktunya sebagai gereja, saya percaya Tuhan mau sebagai gereja untuk saling memperhatikan, tanya kabar jemaat-jemaat yang lain, rekan-rekan. Kalau ada yang memerlukan, ya saudara, inilah waktunya berbagi kasih, berbagi, memberikan pertolongan yang sewajarnya, dan saling mendoakan satu sama lain. Ini waktunya saya percaya bahwa Tuhan mau supaya di dalam jemaatnya tidak ada pun yang kekurangan,
Karena bila umatnya saling memperhatikan, saling mengasihi, saya percaya mereka akan kecukupan untuk mengharungi masa-masa ini. Saya percaya waktu ini juga akan secara kronosnya akan berlalu, dan tapi di dalam kairos ini kita menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Terima kasih saudara, kita telah mendengar, dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara dalam apapun keadaan saudara pada hari ini, sehingga kita berjumpa lagi, dan shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai Anda semua. Haleluya, amin. Thank you.